Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dewi Sukmasari sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Informasi Akuntansi. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan strategi bayar per klik dan pencarian berbayar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Zahra Adiba dengan NPM 03, Miranti Intan Clarissa dengan NPM 13, saya sendiri Riki Aditya Nolohi dengan NPM 23, Deden Kurniawan dengan NPM 43, Otniel Nainggolan dengan NPM 53. Materi akan dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok kami. Apa itu bayar per klik? Bayar per klik atau PPC adalah sebuah metode kerjasama periklanan di internet yang berarti pemilik situs akan dibayar atas setiap klik dari pengunjung situs pada link iklan yang terpasang di situs web atau blog miliknya. Pada umumnya, program-program PPC mengisyaratkan blog atau situs web dengan menggunakan bahasa Inggris. Terdapat 5 langkah membuat iklan PPC. Yang pertama, tetapkan anggaran keseluruhan untuk kampanye. Kedua, buat iklan sebagian besar iklan mesin pencari adalah teks saja. Selanjutnya, alasan penggunaan PPC. Yang pertama, dapat mengatur target audiens. Yang kedua, hasil lebih cepat. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan anggaran Anda. Yang keempat, algoritma tidak mempengaruhi PPC. Dan yang terakhir, target audiens tidak bisa membedakan PPC dan organik. Selanjutnya ada jenis-jenis PPC. Yang pertama, search advertising. Jenis PPC ini umumnya muncul pada search engine result page, baik pada mesin pencari Google ataupun Bing. PPC ini ditandai dengan teks iklan yang muncul di samping hasil pencarian. Yang kedua, social advertising. Tak terlalu berbeda dengan search advertising, jenis PPC social advertising adalah iklan yang ditampilkan pada media sosial. Tergantung pengaturannya, iklan jenis ini bisa tampil pada beranda, stories, dan lainnya. Yang ketiga, display advertising. Disebut dengan Google Display Network. Jenis PPC ini akan menampilkan iklan Anda dalam bentuk display ads, di mana bisa berupa teks maupun visual. Hebatnya, visual di sini tak terbatas pada gambar, melainkan juga berbentuk video dan GIF. Yang keempat, Google Shopping. Seperti namanya, jenis PPC ini menampilkan gambar produk beserta harganya di hasil pencarian Google. Lalu, jika mengklik iklan tersebut, akan diarahkan langsung ke lapak penjualnya di website e-commerce. Yang terakhir ada remarketing. Jenis PPC ini hanya akan menampilkan iklan ke orang yang sebelumnya sudah mengunjungi website atau melakukan pembelian pada kita. Remarketing ini dinilai cukup efektif karena menyasar orang-orang yang memang sudah tertarik sebelumnya. Berikutnya, kemungkinan penempatan iklan juga dipengaruhi oleh skor kualitas mewakili taksiran mesin telusur tentang seberapa sukses iklan tersebut. Menurut Google, skor kualitas ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, RKT kata kunci yang diharapkan. Yang kedua, RKT terakhir dari URL Anda. Yang ketiga, keefektifan sebelum atau RKT keseluruhan iklan dan kata kunci di akun. Yang keempat, kualitas halaman arahan atau relevansi, transparansi, kemudahan navigasi, dan lain-lain. Yang kelima, relevansi kata kunci dengan iklan. Yang keenam, relevansi kata kunci dengan permintaan pencarian pelanggan. Yang ketujuh, kinerja geografis, keberhasilan akun di wilayah geografis yang ditargetkan. Dan yang terakhir, seberapa baik kinerja iklan di perangkat yang berbeda, atau skor kualitas dihitung untuk seluler, desktop atau laptop, dan tablet. Salah satu fitur menarik dari kampanye iklan PPC adalah manajer dapat memantau hasil secara real-time dan melakukan penyesuaian parameter kampanye jika diperlukan.
Pengiklan sering menyiapkan pengujian A atau B untuk mengevaluasi efektivitas relatif dari dua iklan yang berbeda. Setelah jangka waktu tertentu, pengiklan memeriksa untuk melihat iklan mana yang memberikan hasil lebih baik dan menghentikan penggunaan iklan yang kurang efektif selama sisa kampanye. Metrik untuk iklan penyusuran berbayar. Rasio klik tayang atau RKT dengan sendirinya, RKT tidak mengukur kinerja keuangan kampanye iklan, tetapi mereka berguna untuk mengevaluasi banyak keputusan yang masuk ke kampanye, seperti pemilihan kata kunci dan salinan iklan dan data tarik iklan. Konversi kata kunci RKPT tinggi tidak selalu baik jika tidak menghasilkan penjualan, karena biaya kampanye didasarkan pada beberapa banyak orang yang mengklik iklan. Anda ingin memilih kata kunci yang menghasilkan penjualan atau konversi, bukan hanya kunjungan situs. Pengiklan PPC memantau kata kunci yang mana menghasilkan penjualan dan fokus pada kata kunci tersebut di kampanye mendatang. Metrik untuk iklan penyusuran berbayar. Biaya akuisisi pelanggan atau COCA. Metrik ini mewakili jumlah uang yang dihabiskan untuk menarik pelanggan yang membayar. Untuk menghitung COCA untuk kampanye PPC, Anda membagi total anggaran kampanye dengan jumlah pelanggan yang membeli sesuatu dari situs Anda. Laba atas belanja iklan atau ROAS. Aktivitas keuangan kampanye secara keseluruhan dievaluasi dengan ROAS atau pendapatan atau biaya. Berikut ini salah satu contoh kasus dari penggunaan iklan pay per click atau PPC pada perusahaan Pandora. Jadi, Pandora selama musim liburan 2017, perusahaan perhiasan Pandora ingin meningkatkan brand awareness mereka di pasar Jerman. Mereka juga ingin melihat apakah iklan video bisa memiliki kesuksesan yang sama seperti format iklan Facebook mereka yang lain. Mereka memulai eksperimen ini dengan bekerja dengan mengadaptasi iklan di TV ke platform Facebook Ads. Nah, cara kerja iklan pay per click di sini adalah ketika ada pengguna Facebook yang mengklik iklan daripada perusahaan Pandora ini, maka Facebook akan mengarahkan mereka kepada website dari perusahaan Pandora ini. Nah, dari situ, seberapa banyak jumlah dari pengguna Facebook yang mengklik iklan tersebut, maka jumlah itu yang akan dikalikan dengan nominal PT Pandora membayar iklannya kepada Facebook. Kemudian hasil dari iklan ini adalah secara finansial kampanye tersebut memberikan peningkatan pembelian sebesar 60% pada return of investment atau ROI dan peningkatan pembeli baru sebesar 42%. Video ini bisa berkesan, emosional, dan persuasif. Walau Pandora sudah memiliki riwayat iklan yang sukses sebelumnya, akan tetapi format baru ini diklaim oleh mereka lebih efektif dari metode periklanan sebelumnya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.